Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa idza khafa az-zawju nushuzal mar'ati. Lanjutan dari yang kemarin, ketika ada suami khawatir istrinya nusyus, atau nusyus itu kan ada sebagian definisian ulama, nusyus itu ngambek atau tidak mentaati peraturan dari suaminya, tidak mentaati perintah dari suaminya. Dan bahkan ada sebagian ulama yang mengkategorikan nusyuz dengan istri yang tidak mau untuk diajak diajak bersenggama, artinya tidak mau untuk dijima, itu juga termasuk nusyuz. Memang banyak pendefinisian para ulama soal nusyuz ini. Nah, ketika seorang suami khawatir, ini menurut kitab, ada seorang suami khawatir istrinya itu nusyuz, atau bahasa sekarang ngambek. Atau wa fi ba'din nusakhi wa idza bana nusyuzal mar'ati ay dhahara wa'adaha zawjuha bila darbin wala hajrin laha. Ketika nusyuznya istri sudah tampak, maka hal yang harus dilakukan oleh seorang suami itu adalah memberikan istrinya peringatan dengan tanpa memukul kepada istrinya. Ya, kalau memukul kan memang masuk ada undang-undang KDRT, berarti memang nggak boleh memukul. Wala hajrin laha. Tapi walaupun tidak memukul, memberikan peringatan, harus tidak mengabaikan istrinya, seperti halnya mengatakan kakaulihi laha, mengatakan kepada istrinya, ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaika. Mengatakan kepada istrinya, bertakwalah engkau kepada Allah wahai istriku, dalam hak yang wajib kepadaku dan juga kepadamu. Wa alami anna nusyuza musqitun lin nafaqati wal qas. Dan ketahuilah bahwa kalau engkau nusyuz itu bisa menggugurkan nafkah dan juga menggugurkan pembagian hartaku kepadamu. Ya, ini memang begitu. Kalau orang nusyuz, istrinya nusyuz, itu gak usah diberi nafkah, gak apa-apa, karena istrinya ya nusyuz. Walaysat syatmu lizawji minan nusyuz. Kalau misalkan syatam itu mencaci maki. Ini ada seorang istri mencela atau mencaci maki suaminya. Itu bukan termasuk nusyuz, bukan termasuk nusyuz seperti halnya tadi, tidak mau diajak ke ranjang ataupun tidak mau untuk mentaati perintah suaminya, enggak mau, itu termasuk nusyuz. Ngambek misalkan lah. Kalau misalkan cuma asyatam, ya ini mencaci maki suaminya, mencela suaminya, itu bukan termasuk nusyuz, sudah biasa dalam kehidupan rumah tangga. Memang sudah biasa kalau istri sampai mencaci maki seperti itu, sudah biasa. Bal tastahiqqu bihi ta'dibu min az-zawji fil asah. Akan tetapi kalau misalkan istri mencaci maki, berhaklah seorang suami untuk mengajarinya. Wala yarfa'uha ila qadhi, dan tidak boleh untuk menyerahkannya atau melaporkannya kepada qadhi. Hanya gara-gara istri mencaci maki, enggak boleh sampai melaporkan kepada qadhi atau kepada hakim. Fa in abad ba'dal wa'di illa an-nusyuz hajarha fi mawji'iha. Kalau misalkan istrinya tetaplah ngambek, sudah diberi peringatan tetap nusyuz, maka hajaraha fi madji'iha, maka seorang suami berpisahlah tempat tidur dengan istrinya. Wa huwa firashuha fala yudaji'uha fihi. Ini tidak boleh untuk memberikan pengajaran, mereka harus pisah tempat tidur, tidak boleh dalam satu selimut. Wa hijranuha bil kalami haramun fi mazada ala 3 ayyam. Menjauhi istrinya tanpa adanya suatu perkataan
Yani tidak berkata-kata kepada istrinya selama 3 hari itu hukumnya haram jika lebih dari 3 hari. Wa qala fil rawdati innahu fil hajri bi ghairi udhrin syar'iyyin. Ada seorang ulama mengatakan dalam kitab Raudhah, innahu, yang diharamkan itu, yang diharamkan soal mencegah atau berpisah dari seorang pasutri dalam kalam, artinya tidak tutur sapa selama 3 hari. Yang diharamkan itu kalau misalkan tidak ada udzur syar'i, tidak ada udzur syariat. Kalau misalkan ada udzur syariat walaupun lebih dari 3 hari itu gak apa-apa. Misalkan ya contoh, kalau misalkan saya seorang suami berbicara kepada istri, nanti takutnya pokoknya ada udzur syariat, ada kalau misalkan berkata kepada istri malah tambah parah misalkan, nah itu gak apa-apa walaupun lebih dari 3 hari. Wa illa fala tahrumu ziyadatu ala salasah. Kalau misalkan ada udzur syar'i maka gak apa-apa atau tidak haram tidak tutur sapa lebih dari 3 hari gak apa-apa. Fa in qamat alaihi ayn nusyus bi takarrurihi minha hajraha wa darabaha darba ta'dibin laha. Fa in qamat alaihi, kalau misalkan nusyuznya, ngambeknya tetap berkelanjutan, bersikukuh nusyuz bi takarrurihi minha, sudah dikasih peringatan, sudah dikasih berpisah tempat tidur sudah, tapi tetap aja dia itu bersikukuh kepada nusyus, tetap ngambek lah, maka bagaimana caranya? Hajaraha wa darabaha darba ta'dibin, maka ia dipukul dengan pukulan pukulan pengajaran lah, bukan pukulan sampai cuma memukul dengan niat memberikan dia pelajaran. Nafdha darbuha ila talafi wajib al-gharmu. Kalau misalkan memukulnya sampai merusak, misalkan mukul sampai patah tulang istrinya, maka wajib al-gharmu, wajib dia itu untuk mengganti. Ini harus membiayai pengobatan, wajib bagi seorang suami kalau misalkan mukulnya sampai kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, sudah ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu juga tak bisa untuk dilakukan. Walaupun mukulnya sampai gak sampai luka, gak sampai gimana, cuma mukul doang, itu sudah termasuk KDRT. Undang-undang negara memang nggak boleh. Wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Gara-gara nusyuz tidak boleh mau nggak menafkahi istrinya tuh gak apa-apa. Gara-gara nusyuz, istrinya nusyuz gak dinafkahin gak apa-apa, karena istrinya nusyuz. Jadi hak untuk menafkahi istri itu sudah gugur karena nusyuz. Sudahlah ya, mungkin begini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.